Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Untuk mengenal sesuatu biasanya melalui namanya. Kita mengenal hewan dengan melalui namanya. Tumbuhan juga melalui namanya. Demikian pula kita mengenal orang, yaitu melalui namanya juga. Demikian juga kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dapat mengenalnya dengan namanya, yaitu melalui Asmaul Husna. Untuk mengetahui lebih jauh, ayo ikuti pelajaran kali ini. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik dan indah. Jumlahnya ada 99. Semua nama Allah menunjukkan kesempurnaan, keindahan, keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala terhindar dari sifat kekurangan. Allah berfirman dalam surat At-Toha ayat 8, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Salah satu jalan untuk mengenal Allah yaitu dengan menghafal nama-namanya. Oleh karena itu, cobalah hafalkan 3 Asmaul Husna berikut. Al-Bashir, yang maha melihat. Al-Adlu, yang maha adil. Al-Azim, yang maha agung. Anak-anak, dalam pembelajaran kali ini kita hanya akan mempelajari 3 Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Bashir, yang maha melihat. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Walau kita berbisik maupun bersembunyi, Allah pasti tahu melihat kita. Anak-anak, tahukah kamu bahwa semua perbuatan baik atau buruk pasti dilihat oleh Allah dengan sifat Al-Bashirnya? Al-Bashir berarti Allah maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja sampai hal sekecil-kecilnya. Tidak ada satu yang luput sedikit pun dari pandangannya. Allah dapat melihat sesuatu yang tidak dapat kita lihat seperti jin dan malaikat yang merupakan makhluk gaib, termasuk kita jika bersembunyi dimanapun. Al-Bashir artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha melihat segala sesuatu. Semua yang terjadi di alam semesta tidak terlepas dari penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang diperbuat oleh manusia selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia bisa melihat, tetapi penglihatan manusia terbatas, sedangkan penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas. Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melihat apa saja yang terjadi pada makhluknya. Semua tingkah laku manusia, baik yang nyata atau yang disembunyikan, yang baik maupun yang buruk, yang benar maupun yang salah, semua dapat diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua perbuatan manusia yang dilakukan dimanapun Allah pasti melihatnya. Ketahuilah
bahwa tidak ada satu perbuatan manusia yang lepas dari penglihatan Allah. Semua manusia mendapat catatan amal di akhirat. Kelak semua yang diucapkan dan dilakukan dicatat oleh malaikat, baik catatan amal baik maupun catatan amal buruk. Tidak ada satupun perbuatan yang lepas dari catatan malaikat. Catatan amal itu akan dihitung dan ditimbang dan untuk menentukan tempat seorang hamba. Adapun orang yang timbangan kebaikannya lebih banyak dari keburukannya, ia akan hidup bahagia di surga. Sebaliknya, orang yang timbangannya keburukannya lebih banyak, ia akan hidup sengsara di neraka. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mulk ayat 19, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu bikulli syai'in basyir. Artinya, sungguh Dia Maha melihat segala sesuatu. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Basyir, hendaknya kita banyak berbuat kebajikan dan beribadah kepadanya. Kapanpun dan dimanapun juga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengawasi semua perilaku kita. Semua amal kita akan mendapatkan balasannya yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat. Yang kedua, Al-Adlu, yang Maha Adil. Anak-anak, perhatikan gambar berikut. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan semua manusia sama di hadapannya. Tidak ada yang ditinggikan hanya karena keturunan, kekayaan, atau jabatannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan seseorang hanya karena ketakwaannya. Takwa artinya mengerjakan yang diperintahkan Allah dan menjauhi yang dilarangnya. Adil adalah tidak memihak kepada salah satu, tidak bertindak berat sebelah, dan memberlakukan sama terhadap semua hambanya. Wujud keadilan Allah adalah memberi pahala kepada hamba-hamba yang taat, yaitu melaksanakan semua perintah dan menjauhi semua larangannya Allah. Al-Adlu artinya yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha adil terhadap semua makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki kepada makhluk ciptaannya dengan adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah mendolimi makhluknya.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mencurahkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya. Buktinya, seluruh makhluk yang ada di alam, baik yang beriman maupun tidak, diberi rezeki oleh Allah. Perhatikan pula bumi tempat tinggal kita. Walaupun dari tahun ke tahun jumlah penduduk bumi terus bertambah, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengurangi rezeki manusia, tumbuhan, hewan, dan manusia. Diberikan ke sumber kehidupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa Allah juga berlaku adil kepada manusia yang melakukan kejahatan, sebab semua yang dilakukan manusia di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat. Allah akan memberikan balasan berupa siksaan di neraka bagi manusia yang berbuat jahat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 115 yang artinya, dan sempurna firman Tuhanmu Al-Quran dengan benar dan adil, tidak ada yang mengubah permainannya, dan Dia Maha mendengar, Maha mengetahui. Lihatlah orang yang taat beribadah, rajin berbuat kebaikan, dan berakhlak mulia. Hidup mereka tenang dan bahagia karena mendapat kasih sayang Allah. Semua itu adalah balasan atas kebaikan yang telah dilakukan oleh mereka. Orang yang berbuat keburukan juga mendapat keadilan Allah. Mereka akan hidup sengsara dan menderita karena melanggar larangan Allah. Buah dari perbuatan dosa akan membuat pelakunya tidak bahagia di akhirat nanti. Mereka akan mendapatkan siksa di neraka. Demikian pula kelak di hari akhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghitung amal perbuatan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas kebaikan dan keburukan seseorang sesuai dengan amal perbuatannya selama hidup di dunia. Hal itu menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Adil. Adil dalam zat dan sifatnya. Bahkan pengadilan yang seadil-adilnya adalah pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Adil, kita harus menegakkan keadilan untuk diri sendiri, keluarga, atau orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat adil untuk alam semesta termasuk manusia. Asmaul Husna yang kita pelajari yang nomor 3 yaitu Al-Azim, artinya yang Maha Agung. Anak-anak, pernahkah kalian meminta bantuan kepada orang lain? Tentu pernah, bukan? Manusia pasti membutuhkan orang lain, sedangkan Allah tidak membutuhkan makhluk lainnya. Oleh karena itu, Allah disebut Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Hanya Allah yang Maha Agung yang tidak membutuhkan pertolongan. Dia yang memenuhi semua kebutuhan makhluknya. Manusia membutuhkan pertolongannya dan membutuhkan pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami sifat Allah Al-Azim, maka kita akan selalu mengagungkan tanda-tanda kebesarannya dengan cara melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Di situ terlihat tentang keagungan Allah, yaitu kekuasaan Allah menciptakan adanya gunung, pohon, dan laut. Pernahkah kalian membayangkan berapa luas alam semesta ini? Manusia tidak dapat mengukur dengan pasti
Berapa luas jagat raya ini, keterbatasan yang dimiliki manusia tidak akan mampu mengukurnya. Alam dan seluruh isinya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak dapat dibandingkan dengan makhluknya. Keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak ada ukurannya. Keterbatasan akal pikiran manusia tidak dapat membayangkan perwujudannya. Tidak ada satu makhluk pun yang memiliki keagungan tertinggi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasi'a kursiyyus samawati wal ard wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Artinya, kursinya meliputi langit dan bumi, dan dia tidak merasa berat memelihara keduanya, dan dia maha tinggi, maha besar. Keagungan Allah meliputi alam semesta beserta isinya. Semua yang ada di dunia tunduk pada keagungan Allah semata. Keagungan Allah dibuktikan dengan kekuasaannya terhadap seluruh makhluk di dunia ini. Meskipun makhluk itu besar dan kuat, tidak ada yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Perhatikan terjadinya pergantian siang dan malam. Begitu juga bergantinya musim kemarau dan musim hujan. Semua itu adalah bukti keagungan Allah. Manusia sebagai makhluknya tidak akan mampu mengubahnya. Firman Allah dalam Quran surat Asy-Syura ayat 4 artinya, miliknya lah apa yang di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha agung lagi maha besar. Ayat ini menegaskan tentang kekuasaan Allah di semesta langit, bumi, dan segala yang ada di dalamnya adalah milik Allah. Semua itu merupakan bukti bahwa Allah maha tinggi dan maha agung. Allah yang berhak disembah oleh seluruh makhluk. Sebagai umat Islam, kita harus mengakui keagungan Allah, yaitu dengan cara tunduk dan patuh pada perintahnya. Salah satu caranya adalah dengan menjaga dan memelihara alam di sekitar kita. Kita tidak boleh merusak dan menghancurkannya agar mendapat perlindungan Allah yang maha agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung memberikan rizki, melimpahkan kemakmuran, dan memberikan rahmat banyak orang yang memperoleh kemuliaan, kesenangan, dan kedudukan yang baik karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia yang mau berusaha dan bekerja dan berdoa. Sebagai wujud perilaku mengimani Asmaul Husna Al-Azim, kita harus mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang agung kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh menjadi orang yang sombong karena manusia hanya sebagian kecil dari keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Azim. Semoga dengan mempelajari Asmaul Husna dalam mengenal Allah, kita menjadi semakin beriman dan memahami makna Asmaul Husna. Demikianlah pembelajaran kali ini tentang mengenal Allah melalui Asmaul Husna. Semoga kalian dapat memahaminya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.